Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah illa yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Jumhuriyah, yakni Abi Al-Mahbub. Yang saya hormati pula jajaran asatidz wal ustadzat rahimakumullah, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat insyaallah berbarokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, sang penerang masa yang kelam, sang pemimpin umat Islam, yakni Nabiyuna Muhammadin. Baik, dirinya saya di sini saya akan menyampaikan khutbah yang menjudulkan 4 sifat yang akan mengangkat derajat seorang muslim. 4 sifat yang akan mengangkat derajat seorang muslim. Sudah kita ketahui bahwa ilmu dan amal akan mengangkat derajat seorang muslim. Selain dengan ilmu dan amal, seorang muslim juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat sabar. Sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalani segala perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh ridho serta penuh ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjauhi segala hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjadikan diri kita tabah dan kuat dalam menjalani segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yaitu sifat tawadu. Sifat tawadu adalah sifat yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan beliau berdakwah di Makkah dan Madinah merupakan hasil dari ketawaduannya. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati adalah orang yang tidak memiliki sifat sombong. Mereka berjalan di muka bumi dengan tidak angkuh dan tidak sombong, karena mereka tahu bahwa bumi dan segala isinya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yaitu sifat dermawan. Dermawan adalah sifat yang diberikan kepada orang yang senantiasa bersedekah. Orang yang bersedekah memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, dapat bertambahnya rezeki. Yang kedua, dapat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dapat didoakan oleh malaikat. Dalam hadis terangkan bahwa orang yang didoakan oleh malaikat yaitu orang yang bersedekah. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pada pagi hari 2 malaikat turun ke muka bumi. Malaikat pertama mendoakan orang-orang yang senantiasa bersedekah, dan malaikat yang kedua melaknati orang-orang yang bersifat bakhil atau pelit. Sifat yang keempat yaitu berakhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan engkaulah Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan panutan bagi umat Islam, sehingga kita jika akan berakhlak mulia, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidatuna Aisyah juga berkata bahwa akhlak Kanjeng Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan. Maka dari itu kesimpulan dari khotib kesimpulan untuk pada kali ini yaitu 4 sifat yang dapat mengangkat derajat seseorang, yaitu 1. Sabar, 2. Tawadu atau rendah hati, 3. Dermawan, dan yang keempat berakhlakul karimah. Billahi taufik wal hidayah, muzur makila wa la tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.